semua komitmen anti korupsi yang disampaikan oleh pemerintah selama 9 tahun terakhir ini hanya sekedar lip service gitu ya. Pada saat yang sama, beberapa faktor penyebabnya selain tadi revisi Undang-Undang KPK adalah lemahnya komitmen Presiden terhadap upaya penguatan lembaga anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hal ini juga ditunjukkan misalnya dari komitmen Presiden dalam memilih pimpinan KPK. Memang kalau kita refleksikan pada proses seleksi pimpinan pada tahun 2019 lalu, itu hasilnya teramat sangat mengecewakan begitu ya, dan dampaknya kita bisa lihat selama periode kepemimpinan Jilid 5 atau periode 2019-2024, di mana pimpinan KPK yang terpilih begitu ya itu banyak justru menimbulkan kontroversi ketimbang prestasi yang selama ini ditoreh KPK selama lembaga ini berdiri begitu. Mulai dari ragam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinannya sampai pada puncaknya pucuk pimpinan tertinggi KPK yaitu Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pada bulan November tahun 2023 lalu. Juru bicara istana belum lama ini menyatakan bahwa pemerintah itu akan segera membentuk pansel atau panitia seleksi untuk pimpinan KPK periode 2024-2029 dan disebutkan bahwa pimpinan KPK itu nanti berasal dari 5 unsur pemerintah dan 4 dari unsur non pemerintah. Nah, soal inilah yang banyak sekali disoroti karena justru mulai di luar soal-soal lain itu soal seleksi ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian KPK ya harusnya menjadi lembaga independen ini ya dalam pelaksanaannya tidak independen dan kemudian seperti kita ketahui produknya ya seperti apa yang ya hancur-hancuran seperti sekarang ini. Nah, inilah yang kemarin didiskusikan oleh Indonesian Corruption Watch dengan mengundang sejumlah narasumber dan peneliti dari Indonesian Corruption Watch itu Diki Anandia itu memaparkan mengapa sekarang ini performan dari KPK itu ya ancur-ancuran gitu dan sebagai konsekuensi langsung dari babak belurnya KPK ini ya kemudian indeks persepsi korupsi terhadap Indonesia itu memang sangat buruk karena itu Diki Anandia memberikan penilaian ya bahwa pemberantasan korupsi di era rezim Jokowi ini gagal total. Kalau toh Jokowi menyatakan bahwa komitmennya untuk memperkuat KPK, untuk memberantas korupsi itu dalam penilaian Diki itu sebagai lip service. Pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo itu jalan di tempat. Bahkan pada beberapa faktor yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Burhan begitu ya, salah satunya adalah revisi Undang-Undang KPK, tidak berlebihan rasanya kalau kita mengatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi di tangan Presiden Joko Widodo itu telah mengalami kegagalan total. Tentu teman-teman, pernyataan saya ini bukan tanpa sebab. Kalau kita lihat misalnya salah satu alat ukur yang paling objektif untuk mendukung argumentasi saya adalah tadi sudah disampaikan oleh Mas Kurnia adalah perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami stagnasi selama 9 tahun terakhir. Terakhir, Transparansi Internasional Indonesia melansir bahwa pada tahun 2023 kita memperoleh skor 34 poin dan peringkat kita anjlok dari 110 pada tahun 2022 menjadi 115 dari 180 negara di survei yang kemudian itu dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi paling mengkhawatirkan. Jadi kalau kita cermati perolehan skor ini sebetulnya sama dengan perolehan skor pada saat pertama kali Jokowi dilantik sebagai presiden pada tahun 2014 lalu. Lalu kemudian hal ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa di satu sisi semua komitmen anti korupsi yang disampaikan oleh pemerintah selama 9 tahun terakhir ini hanya sekedar
lip service gitu ya. Pada saat yang sama, beberapa faktor penyebabnya selain tadi revisi Undang-Undang KPK adalah lemahnya komitmen Presiden terhadap upaya penguatan lembaga anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hal ini juga ditunjukkan misalnya dari komitmen Presiden dalam memilih pimpinan KPK. Memang kalau kita refleksikan pada proses seleksi pimpinan pada tahun 2019 lalu, itu hasilnya teramat sangat mengecewakan begitu ya, dan dampaknya kita bisa lihat selama periode kepemimpinan Jilid 5 atau periode 2019-2024, di mana pimpinan KPK yang terpilih begitu ya itu banyak justru menimbulkan kontroversi ketimbang prestasi yang selama ini ditoreh KPK selama lembaga ini berdiri begitu. Mulai dari ragam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinannya sampai pada puncaknya pucuk pimpinan tertinggi KPK yaitu Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pada bulan November tahun 2023 lalu. Nah, tentu kita juga tidak bisa melupakan begitu ya mundurnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada tahun 2022 lalu yang patut diduga pengunduran dirinya adalah untuk menghindari atau menutupi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya itu juga menjadi persoalan. Belum lagi kalau kita bicara soal yang sedang berjalan saat ini, Wakil Ketua KPK lainnya yaitu Nurul Gufron masih dalam proses sidang etik yang sedang berjalan. Nah, sebetulnya kalau kita berangkat dari permasalahan yang dialami oleh KPK, harusnya Presiden sudah bisa melakukan evaluasi begitu ya, proses evaluasi meskipun kita tahu bahwa komposisi akhir pimpinan KPK itu nantinya memang ditentukan melalui fit and proper test di DPR. Tapi tentu bukan berarti presiden itu tidak punya kuasa untuk kemudian memfilter gitu ya calon-calon yang bermasalah. Prosesnya kan sebelum diserahkan ke DPR, pansel akan terlebih dahulu menyodorkan nama-nama yang kemudian akan disaring sebanyak 10 nama begitu ya untuk dikirimkan ke proses fit and proper test. Artinya presiden di tahap ini punya tanggung jawab moral dalam penentuan komposisi ideal yang kemudian berpeluang mengisi kursi pimpinan KPK. Sehingga kami melihat bahwa bentuk komitmen awal yang seharusnya ditunjukkan oleh Presiden dan harus diperhatikan gitu ya, dan ini paling krusial adalah pembentukan panitia seleksi yang tadi disebutkan sebagaimana mengutip pernyataan pihak Setnek bahwa nama-nama pansel itu akan diumumkan dalam waktu dekat di bulan Mei 2024 ini. Nah, ICW sendiri dalam hal pembentukan pansel ada 3 hal yang kemudian eh, apa namanya harus begitu ya dan penting untuk diperhatikan oleh Presiden untuk mempertimbangkan nama-nama setiap calon anggota pansel. Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi atau kapabilitas yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi, terutama kelembagaan KPK dalam waktu atau kurun waktu setidaknya 5 tahun terakhir, sebagaimana tadi itu tercapture dari hasil survei publik yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhan. Nah, poin ini sebetulnya menjadi poin penting, teman-teman, agar pansel itu dapat menilai mana peserta atau kandidat calon pimpinan KPK yang kemudian mampu menjadi obat terhadap penyakit yang diderita oleh KPK selama ini, begitu ya. Lalu kemudian kedua, yang juga harus dan penting dipertimbangkan oleh Presiden, yaitu pertimbangan soal aspek integritas sebagai kriteria utama dan yang paling penting dalam pemilihan nama anggota pansel. Ini dilakukan begitu ya, ini harus dipertimbangkan untuk menjamin bahwa proses seleksi itu juga bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Prinsip-prinsip ini jadi penting teman-teman kalau kita berkaca pada proses seleksi 5 tahun lalu kinerja pansel itu banyak menimbulkan persoalan begitu ya. Misalnya ketika ada masukan dari organisasi masyarakat sipil mengenai rekam jejak peserta calon itu justru dijawab oleh salah satu anggota pansel dengan mengatakan bahwa pansel bukan alat pemuas organisasi masyarakat sipil. Nah, eh, pernyataan tersebut tentu perlu dan patut untuk dikritisi ya, karena bagaimana mungkin pansel melalui proses yang demikian itu bisa melahirkan pimpinan yang ideal begitu. Nah, dalam konteks Firly bahkan pimpinan KPK
bahkan bersurat langsung kepada Presiden dan juga Pansel untuk memberikan peringatan bahwa Firly ini merupakan sosok yang bermasalah sejak yang bersangkutan itu apa namanya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Tapi sayangnya masukan publik, masukan pimpinan KPK itu hanya dijadikan uh, apa namanya angin lalu begitu ya bagi pansel, sehingga itu tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kandidat apa namanya pimpinan KPK. Nah, poin terakhir yang juga tidak kalah penting, teman-teman, Presiden juga harus memastikan bahwa setiap anggota pansel itu bersih dari setiap indikasi konflik kepentingan. Saya kira Presiden sendiri itu punya segala perangkat gitu ya untuk mengecek latar belakang seseorang mulai dari riwayat pekerjaannya lalu kemudian riwayat hukumnya sampai pada apakah seseorang tersebut itu punya afiliasi dengan institusi negara atau kelompok apa namanya politik tertentu begitu. Nah, inilah yang kemudian harus dikhawatirkan. Pansel seharusnya tidak menjadi alat untuk meloloskan kandidat tertentu atas dasar kedekatan khusus begitu ya yang dimiliki oleh anggota pansel dengan kandidat tersebut. Nah, poin ini, 3 poin itu sekaligus mengkritik begitu ya soal rencana komposisi pansel yang akan dibentuk sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak Setnek, di mana komposisinya nanti akan terdiri dari 5 unsur pemerintah, kemudian 4 lainnya itu dari unsur masyarakat. Nah, kami menilai justru komposisi tersebut tidak ideal gitu. Kenapa? Karena tadi potensi konflik kepentingan dan intervensi atas keputusan uh, dalam proses seleksi itu justru akan besar muncul apa namanya uh, ap- uh, uh, besar gitu ya akan muncul jika didominasi dari unsur pemerintah. Nah, sekali lagi, apa namanya, saya ingin meresonansi tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Burhan gitu, bahwa proses seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029 ini itu menjadi taruhan terakhir bagi pemerintahan Jokowi begitu. Jangan sampai nama Jokowi itu dicatat dalam sejarah dan diingat gitu ya sebagai presiden yang anti terhadap pemberantasan korupsi, bukan anti korupsi, tapi anti terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira nggak terlalu berlebihan ya apa yang disampaikan oleh Diki Anandya itu memang fakta-fakta tadi itu dan sesuai dengan data yang ada karena sekarang indeks persepsi korupsi kita itu kan semakin makin turun dan kemudian kalau kita lihat juga persepsi ke dunia usaha misalnya terhadap korupsi di Indonesia itu sangat buruk itu terlihat dari kemudahan berusaha di negara kita yang juga itu skornya itu sangat rendah. Jadi saya kira kalau ini Jokowi masih polanya seperti ini ya dia yang menyiapkan seleksinya terdiri dari 5 orang unsur pemerintah dan 4 non pemerintah kita bisa membayangkan bahwa performa atau kinerja dari KPK di eranya nanti Prabowo dan Gibran itu nggak akan berubah lebih bagus daripada di era-era Jokowi karena apa karena ya yang menyeleksi pemerintahnya Jokowi dan seperti kita ketahui, ya seleksinya itu di era pemerintahan Jokowi itu menghasilkan kepemimpinan KPK seperti yang sekarang ini terjadi. Ya, pimpinan KPK-nya Ketua Firly Bahuri dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya karena melakukan pemerasan terhadap orang yang sedang diselidiki pada waktu itu, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kemudian juga banyak sekali pimpinan KPK yang dilaporkan ke Dewan Pengawas. Dan sekarang yang terbaru, saya kira ini konflik antara Dewan Pengawas dengan salah satu wakil ketua KPK Nurul Gufron. Nurul Gufron kan ini harusnya diperiksa oleh Dewan Pengawas beberapa waktu yang lalu karena dituding dia melakukan perdagangan pengaruh atau trading of influence. Yang terjadi malah kemudian Nurul Gufron itu melaporkan balik Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas, kemudian juga melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan juga kemudian mengajukan uji material ke Mahkamah Agung. Jadi dari situ saja kita sudah bisa paham, jangan terlalu berharap lah kepada KPK itu. Walaupun sebenarnya kita mesti ngakui jujur, sebenarnya seperti negara seperti kita ini yang tingkat korupsinya sangat tinggi itu ya dibutuhkan itu lembaga-lembaga independen harusnya seperti KPK ini untuk melakukan pemberantasan korupsi karena korupsi sudah menjadi extraordinary crime dan harusnya lembaganya juga lembaga yang extraordinary bukan seperti KPK sekarang setelah revisi undang-undang itu kan kemudian jadi
bagian dari eksekutif dan itu berarti di bawah kekuasaan presiden. Jadi tergantung presidennya, dia mau digunakan apa? Digunakan untuk melibas para lawan-lawan politiknya atau untuk sebaliknya untuk melindungi para kroninya dan juga rekan-rekan koalisinya atau partai-partai pendukung. Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.